A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lastu khairum minkum wa lastu bi ahsana minkum. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan. Tahiyatan li ahlil jannah wa tahiyatan min qalbin amiqin bi hubbikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah jalla fil ula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fi muhkami tanzil a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan nafa wal intifa' wal ifada wal istifadah wa tamasuk bi kitabillah wa sunnah hadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din waftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Insyaallah pada malam hari yang berbahagia ini kita lanjutkan lagi mudarasah kita. Nastamir mudarasatana al-yaum bisanadin muttasil ilal musannif rahimahullahu taala. Kita lanjutkan lagi mudarasah kita pada malam hari yang berbahagia ini dengan sanad yang tersambung kepada penulis Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Mukhtasar Latif. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang thaharah. Lalu kita juga sudah membahas pembahasan tentang sebagian dari pembahasan wudu. Salah satunya adalah tentang rukun-rukun atau tentang furudul wudu, yang dimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya furudul wudu, kita review sebentar ya Pak. Furudul wudu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai dengan siku, lalu yang keempat mengusap rambut atau mengusap sebagian rambut yang ada di kepala, yang kelima membasuh kaki bersamaan juga dengan kedua mata kaki, lalu yang terakhir tertib. Ada sedikit faedah tentang tertib, yang dimana tertib ini dijadikan sebagai rukun, sebagai furud ketika kita hendak melaksanakan wudhu. Mungkin kalau kita lihat, kalau kita analisi, kalau kita mengamati secara seksama dengan fi'lun Nabi, dengan perbuatan Nabi, bahwasanya baginda Nabi SAW tidak pernah kita dapati wudhunya campur aduk. Tak pernah. Kalau kita lihat, kalau kita analisi dari segi bahasa, jadi Pak, ada kaidah menurut orang-orang Arab, jikalau ada dua jenis berbeda, lalu dia dipisahkan, itu biasanya mengandung makna tertib. Jadi Pak, ada dua jenis yang dimana dia berbeda-beda. Lalu dua jenis yang berbeda-beda itu dia dipisahkan, tidak disatukan, itu mengandung makna tertib. Begitulah menurut uslubnya, gaya bahasanya orang Arab. Kalau kita perhatikan di dalam ayat Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di sini disebutkan dua jenis yang berbeda. Yang pertama ada ghuslun. Ada ghuslun yang nomor 2. Yang ketiga ada mashun, dan yang keempat ada ghuslun. Ghuslun yang pertama ketika membasuh muka. Ghusl itu artinya membasuh. Membasuh muka. Disebutkan pada pembahasannya ghuslun yang pertama. Yang kedua ghuslun lagi, yaitu membasuh kedua tangan sampai ke siku. Seharusnya
ketika ada jenis yang sama yaitu ghuslun atau membasuh, seharusnya disebutkan begitu saja. Disebutkan dulu ghuslun, 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 baru mashun. Tapi tidak, penyebutan mashun atau mengusap itu di antara dua basuhan. Basuhan yang pertama basuhan kepala, basuhan yang ada di muka. Yang kedua basuhan yang ada di tangan. Yang ketiga mengusap atau mashun. Yang keempat kembali lagi ke mengusap atau membasuh kaki. Iya enggak? Begitu juga contohnya misalnya seperti ini. Ketika kita mengatakan telah datang si Zaid, si Umar, si Fatimah dan si Utsman misalnya. Padahal di situ ada jenis laki-laki dan jenis perempuan, tetapi penyebutan perempuan di antara dua laki-laki berarti menandakan di dalamnya ada tertib. Datang dulu si Zaid, baru Umar, baru Fatimah, baru Utsman. Karena di dalam masalah wudu demikian juga seharusnya membasuh baru mengusap. Tapi tidak, mengusap tadi itu ada di antara dua basuhan. Maka di dalam kaidah bahasa Arab tadilah bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya tertib itu hukumnya wajib. Dan tidaklah orang Arab itu membedakan dua jenis yang berbeda dikarenakan ada faedahnya. Apa faedahnya? Yaitu tertib. Itu analisis dalam segi bahasa Arab. Kalau dari segi dalil banyak. Dari perbuatan Nabi, bagaimana kita dapati bahwasanya baginda Nabi SAW tidak pernah sekalipun berwudu tidak dalam keadaan tertib. Baik. Sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan yang baru. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala, dan berkata al-musannif atau penulis kitab Al-Mukhtasar Latif, yaitu Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullahu taala, bisanadin muttasil ilaihi, dengan sanad yang tersambung kepadanya, wa nafa'anallahu bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharaini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat atas ilmunya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Faslun fi sunanil ghusli. Kita masuk pembahasan yang baru, yaitu tentang fasal tentang sunnah-sunnah yang ada dalam wudu. Wa sunanul wudu, bukan ghusli ya, tapi wudu. Wa sunanul wudu, yang pertama adalah as-siwak, summat tasmiyah, wa ghuslul kaffaini, summal matmadha wal istinsyaq wal istinsar wat taslisu wa mashu jami'ir ra'si, summal uzunaini was-simakhaini wa takhlilul lihyatil kasifati wa takhlilul asabi'i wa tatwilul ghurrati wat tahjilu wal muwalatu wa tarkul isti'anati wa tarkut tansyifi bi khirqatin. Adapun sunnah-sunnah yang terdapat di dalam wudu, yang pertama adalah siwak. Yang pertama adalah siwak. Siwak kalau kita definisikan secara bahasa artinya adalku. Adalku itu artinya menggosok. Artinya menggosok. Kalau kita mutlakkan lafaz siwak itu biasanya dia mengandung dua arti, mengandung dua makna. Kalau kita mutlakkan, yang pertama siwak bisa jadi dengan aktivitas yang kita lakukan, yaitu menggosok gigi kita. Lalu yang kedua adalah alat yang digunakan untuk bersiwak. Ini kalau seandainya kita mutlakkan siwak, nah, seperti itu mengandung dua makna, entah dengan aktivitasnya atau yang kedua alat yang digunakan untuk bersiwak. Gitu. Adapun definisi syarak atau definisi istilah, siwak itu adalah dalkul asnani wa hawalaihi bikulli khashinin. Jadi definisi siwak secara istilah itu adalah menggosok gigi kita, menggosok gigi wa ma hawalaiha, dan juga dengan sekitar yang ada di gigi tersebut, bikulli khashinin, dengan segala sesuatu yang keras atau yang alot. Yang keras atau yang alot. Adapun marotibus siwak, adapun tingkatan-tingkatan siwak menurut mazhab Asy-Syafi'i,
sebagaimana yang kami nukilkan di dalam kitab Taqrirat Sadidat karangan Syekh Al Hasan Al Kaf rahimahullah hafizahullahu taala, siwak yang paling afdol, yang paling utama itu adalah siwak yang terbuat dari batang arok. Nah, itu yang afdol tuh. Nanti kalau ada di antara kita yang umroh atau berangkat haji, nanti pasti dapat tuh. Langsung ada tulisannya al-arok. Siwaknya itu al-arok. Nah, itu yang paling afdol. Itu yang paling bagus. Siwak yang terbuat dari batang arok. Lalu yang kedua adalah siwak yang terbuat dari batang atau dari pelepah kurma, min jaridin nakhli. Nah, ini yang paling afdol nomor 2. Ini disebutkan, dikisahkan bahwasanya ketika sebelum baginda Nabi SAW wafat, beliau kan meminta siwak kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan bahwasanya siwak yang beliau gunakan sebelum wafatnya beliau yaitu siwak yang terbuat dari jaridun nakhl, dari pelepah korma. Itu yang nomor 2. Adapun yang nomor 3, tingkatan yang nomor 3 adalah siwak yang terbuat dari batang zaitun. Dari batang zaitun. Itu yang nomor 3. Adapun yang nomor 4, segala macam bebatangan, batang pohon yang dimana ada bau yang harum, bau yang sedap kecuali bau kemangi. Itu yang nomor 4, tingkatan yang nomor 4. Adapun tingkatan yang nomor 5, segala sesuatu yang dimana dia keras dan alot. Segala sesuatu yang dia keras dan alot, maka bisa kita ikutkan hukum siwak. Mungkin kalau zaman sekarang ya apa Pak? Sikat gigi zaman sekarang. Nah, sikat gigi zaman sekarang itu bisa kita katakan bikulli khoshinin, segala sesuatu yang keras dan alot. Nah, maka dia bisa kita ikutkan hukum siwak. Baik. Di dalam pembahasan di sini, siwak merupakan salah satu sunnah yang ada pada wudhu. Cuman al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Bafadl rahimahullahu ta'ala meletakkan sunnah siwak itu di nomor yang pertama. Jadi sebelum kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sebelum membasuh kedua telapak tangan, sebelum kita berkumur-kumur, sebelum memasukkan air ke dalam hidung, pertama kali sunnah yang pertama kali yang kita lakukan adalah dengan bersiwak. Dan ini berarti beliau seakan-akan mengikuti pendapat Imam Ar-Romli. Pendapat Imam Romli. Cuman ada pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami bahwasanya kesunahan siwak itu terdapat di antara membasuh kedua tangan dan berkumur-kumur. Jadi membasuh dulu kedua tangan, bersiwak, baru berkumur-kumur. Di antara dua perbedaan ini yang dikemukakan oleh Imam Ar-Romli dan Ibnu Hajar Al-Haytami, ini nanti ada konsekuensi masing-masing. Ada konsekuensi masing-masing. Yang mengatakan, yang mengikuti pendapat bahwasanya siwak itu sunnah yang nomor pertama, berarti nanti konsekuensinya ketika kita mau mendapatkan kesunahan, hukum sunnah, mendapatkan pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus berniat sunnah siwak. Jadi sunnah siwak itu punya niat tersendiri. Lalu setelah kita bersiwak, masuk yang ghuslul kaffaini atau membasuh kedua telapak tangan, ulangi lagi niatnya. Niat sunnah lagi. Niat sunnah lagi. Kenapa demikian? Karena siwaknya diletakkan di nomor pertama, baru setelah itu bismillah, lalu yang nomor 3 membasuh kedua telapak tangan. Jadi niatnya tersendiri. Niat siwak tersendiri, niat sunnah dari wudhu juga tersendiri. Yang mengatakan bahwasanya siwak itu diantara membasuh kedua telapak tangan dan berkumur-kumur, berarti cukup satu kali niat. Cukup satu kali niat untuk mendapatkan kesunahannya, yaitu ketika kita membasuh kedua telapak tangan kita, lalu ketika itu langsung bersiwak, setelah itu maka sudah cukup mendapatkan kesunahannya. Mendapatkan kesunahannya. Ini semuanya kenapa diwajibkan kita berniat untuk mendapatkan kesunahannya? Kembali berangkat dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab
Bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Bahwasanya segala pekerjaan itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya dia akan mendapatkan tergantung dengan apa yang dia niatkan. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama-sama, bahwasanya yang namanya niat itu ada 7 hukum yang berkaitan dengan niat. Haqiqatun, hukmun, mahallun, zaman, kaifiyatun, syartun, wa maqsudun hasan. Di dalam pembahasan ahkamun niyah, hukum-hukum niat, maksud dari niat itu tersendiri, maksud dari kita berniat salah satunya adalah tamyizul ibadah anil adah, salah satunya, yaitu membedakan mana yang ibadah dan yang mana hanya sekedar adat kebiasaan. Jadi kita rutin bersiwak, tapi ini cuma sebagai adat saja. Ini cuma hanya sebagai kebiasaan saja. Maka dia tidak mendapatkan kesunahan. Oleh karena itu, kalau kita mau mendapatkan kesunahannya maka diniatkan. Itu yang pertama. Wa sunnanuhu, atau sunnah dari wudhu yang nomor pertama adalah as-siwak, summat tasmiyah. Lalu yang kedua, sunnah yang kedua adalah tasmiyah atau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana ada khabar yang dikatakan tawaddau bismillahirrahmanirrahim, berwudulah kalian dengan bermula-mula awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan tentang hukum yang berkaitan dengan tasmiyah atau bismillah, dia hukumnya mustahab, hukumnya itu asalnya adalah sunnah. Jikalau segala perkara tadi itu perkara yang sangat mulia, kullu amrin zibadin la yubda bil basmalah fahuwa aqta. Segala perkara sesuatu yang dimana dia tidak dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, atau dia kurang keberkahannya. Lalu permasalahannya kalau seandainya tasmiyah atau bismillahirrahmanirrahim tadi lupa didatangkan. Jadi dia lupa untuk bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika dia lupa di awal dari sunnah wudhu tersebut, maka dia disunahkan untuk mendatangkan bismillahirrahmanirrahim di pertengahan. Atau kalau lupa juga nanti di akhir. Bagaimana doanya? Sebagaimana ketika di makan dan minum itu, ketika kita lupa bismillahirrahmanirrahim, bagaimana mengucapkan bismillahnya? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ini kalau seandainya dia lupa di awalnya, mendatangkan bismillah di pertengahan, maka ucapnya bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Wa ghuslul kaffaini. Lalu yang nomor 3, sunnah yang nomor 3 adalah wa ghuslul kaffaini, membasuh kedua telapak tangan. Membasuh kedua telapak tangan. Ada permasalahan. Bagaimana hukumnya? Membasuh kedua telapak tangan tapi dengan cara mencemplungkan tangan ke dalam wadah atau ke dalam ke dalam wadah. Kalau zaman dahulu itu kan Pak, tak ada yang namanya keran kan? Keran kan tak ada. Orang dulu itu kan wudhunya langsung tuh cemplungkan tangannya ke dalam wadahnya. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh? Apakah sunnah? Apakah makruh atau haram bahkan? Di sini kita tafsil, kita perinci bagaimana hukumnya. Kita lihat. Jadi masalah ghuslul kaffaini, membasuh kedua telapak tangan ke dalam wadah yang dimana wadah tadi itu isinya airnya sangat sedikit, yang kurang dari 2 qullah, yang dimana 2 qullah itu setelah dikonversikan kira-kira sebanyak 216 liter. Bagaimana hukumnya? Yang pertama, bisa hukumnya mubah. Kapan hukumnya mubah? Kapan hukumnya makruh? Dan kapan hukumnya menjadi haram? Pertama, kapan hukumnya mubah? Kapan hukumnya makruh? Dan kapan hukumnya menjadi haram? Hukum makruh, membasuh kedua telapak tangan kita dengan cara mencemplungkan ke dalam wadah, itu hukumnya makruh kapan? Ketika kita ragu-ragu, ketika kita tidak yakin bahwasanya kedua telapak tangan kita itu suci atau ada najisnya. Jadi kalau ragu-ragu,
ini nih najis enggak nih? Nah, maka di sini hukum mencemplungkan tangan ketika untuk membasuh kedua telapak tangan itu hukumnya makruh. Sebagaimana hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza istayqaza ahadukum min naumi, fala yaghmis yadahu qabla ayyagsilahuma salasan, fa innahu la yadri aina batat yaduh." Yang artinya jikalau engkau bangun dari tidur kalian, maka janganlah sekali-kali kalian mencemplungkan tangan kalian ke dalam wadah kalian sebelum dicuci terlebih dahulu sebanyak tiga kali. Fa innaka la tadri, karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui aina batat yaduh, karena kalian tidak mengetahui kemana tangan kalian transit malam tuh. Kemana transitnya? Entah ada yang kepegang, entah ada masuk dalam celana kepegang, gitu kan? Entah ada yang nyentuh najis. Karena pada posisi ini dia ragu-ragu pada posisi di sini, maka hukum mencemplungkan kedua telapak tangan ke dalam wadah itu hukumnya makruh kalau dia ragu-ragu. Kembali ke hadis tadi, fa innaka la tadri. La tadri itu mengandung ketidakraguan, mengandung keraguan. Aina batat yaduh, di mana tangan kalian transit, menginap. Itu yang pertama, hukum makruh. Lalu kapan hukum mubah? Hukum mubah jikalau kita yakin 100% bahwasanya memang kedua telapak tangan kita ini memang betul-betul bersih, betul-betul suci, tidak ada najisnya. Maka kalau kita yakin demikian, maka boleh bagi kita untuk mencemplungkan tangan kita langsung sebelum dicuci terlebih dahulu. Itu yang nomor 2. Adapun hukum haram kapan? Ketika kita yakin bahwasanya kedua telapak tangan kita itu betul-betul ada najis. Ada najis. Yakin kita ada najis. Kita tadi menyentuh apa? Menyentuh kotoran yang najis. Menyentuh darah misalnya, muntahan, kotoran dan segala macamnya, yakin. Lalu belum kita basuh, langsung kita cemplungkan kedua telapak tangan ke dalam wadah kita, maka ini hukumnya haram. Kenapa demikian? Karena nanti dapat menajiskan air tersebut. Karena airnya kurang dari 2 kullah. Kurang dari dua kullah. Summal matmadah. Lalu sunnah yang selanjutnya adalah matmadah. Matmadah itu adalah memasukkan air ke dalam mulut. Untuk mendapatkan aslus sunnah, untuk mendapatkan kesunahannya, cukup kita masukkan air ke dalam mulut tanpa digoncang-goncang, tanpa diputar-putar airnya, lalu ditelan. Nah, ini sudah mendapatkan aslus sunnah, sudah mendapatkan kesunahan dalam matmadah. Cuman untuk mendapatkan kesempurnaan sunnahnya, untuk mendapatkan kesempurnaan kesunahannya tadi, maka caranya masukkan air ke dalam mulut, lalu digoncang-goncangkan, diputar-putar, diobok-obok ke dalam mulut itu, lalu dimuntahkan. Ini secara sempurnanya demikian. Summan matmadah. Lalu yang selanjutnya, sunnah yang selanjutnya adalah wal istinsyaku wal istisar. Lalu sunnah yang selanjutnya adalah istinsyak. Jadi ada yang namanya istinsyak dan ada namanya istinsar. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, itu namanya istinsyak. Adapun mengeluarkannya, ini namanya istinsar. Ini namanya istinsar. Untuk mendapatkan aslus sunnah, untuk mendapatkan kesunahannya, cukup air tadi dimasukkan ke dalam hidung, tak usah dikeluarkan, ditelan aja. Ini udah mendapatkan kesunahan. Cuman untuk mau mencari kesempurnaan sunnahnya, maka dimasukkan air ke dalam hidung lalu dikeluarkan. Tohib. Dalam permasalahan ini, dalam permasalahan kumur-kumur dan permasalahan memasukkan air ke dalam hidung, ini ada 2 cara yang disebutkan oleh fuqaha Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Cara yang paling afdol, cara yang paling utama, bahkan disebutkan di dalam hadis adalah dengan cara menjamak atau menggabungkan. Dobit dari menggabungkan atau kaidah yang dikatakan dia menggabungkan antara matmadah sama istinsyak itu kapan? Ketika dia matmadah, kumur-kumur, istinsyak tapi masih dalam satu cidukan.
masih dalam satu ghurafah atau masih dalam satu kali cidukan. Ini dikatakan jamak namanya, menjamak. Adapun menfasal atau memisahkan, ya udah cidukan yang pertama itu kumur-kumur untuk kumur-kumur, lalu cidukan kedua untuk istinsyak. Nah, menurut mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang paling afdol, dan ini mengikuti hadis bahwasanya yang paling afdol adalah dengan cara menjamak. Dengan 3 kali cidukan. Bagaimana contohnya? Misalnya ambil air. Ambil air kita tampung ke dalam telapak tangan kita ini. 1 kali cidukan. Nah, lalu kumur-kumur sekali. Jangan dibuang airnya. Langsung istinsyak. Dibuang airnya. Ini namanya menjamak. Ambil baru lagi airnya, lalu kumur-kumur, lalu masukkan air lagi ke hidung, buang lagi airnya. Lalu yang ketiga, ambil lagi airnya, kumur-kumur, lalu masukkan air ke dalam hidung. Ini yang paling afdol. Ini yang paling utama. Adapun kalau kita mau dengan cara fasal, mau memisahkan, dan ini kebanyakan orang-orang Indonesia ya, cara-cara kita mungkin, yaitu dengan cara memisahkan. Memisahkan itu dalam artian ya kumur-kumur dulu gitu kan, 3 kali. Nanti setelah itu dibuang, lalu baru istinsyak sebanyak 3 kali. Nah, jadi kata para ulama, yang paling afdal demikian, dijamak. Tapi kalau kita berbicara tentang yang mana lebih bersih, airnya, ya kita katakan dengan cara terpisah. Anzof, min babi anzof. Kalau kita lihat, kita tinjau dengan cara yang mana bersih, menggabungkan atau memisahkan, maka yang lebih anzof, yang lebih bersih yaitu dengan cara dipisahkan. Cuman kalau lebih afdolnya dari segi dalil yaitu dengan cara menjamaknya, dengan cara menjamak. Lalu sunnah yang selanjutnya wat taslis. Lalu sunnah yang selanjutnya adalah berwudu sebanyak 3 kali. Berwudu sebanyak 3 kali. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i entah ghusl, entah membasuh, entah mengusap mashun, entah mengusap, ini disunnahkan sebanyak 3 kali. Disunnahkan sebanyak 3 kali. Wat taslis. Wa mashu jami'ir ra'si summal uzunaini wassimakhaini. Sebelumnya ada faedah. Ketika kita tadi berbicara tentang membasuh kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan istinsyak, ini kesunahannya, ini namanya sunnahnya sunnah mustahab. Jadi sunnah itu ada 2, ada sunnah mustahab dan ada sunnah mustahab. Mustahab itu artinya sunnahnya itu memang harus tertib. Haknya itu tertib, tak boleh kita tidak tertib. Jadi kalau seandainya kita sudah membaca tasmiyah atau bersiwak, setelah itu tasmiyah. Setelah tasmiyah kita langsung melompat ke istinsyak, maka kesunahan membasuh kedua telapak tangan dan berkumur-kumur ini sudah hilang kesunahannya. Kenapa demikian? Karena sunnahnya mustahab. Ada haknya masing-masing. Kalau sunnah mustahab itu boleh kita melompat-lompat. Setelah tasmiyah langsung misalnya kumur-kumur tidak masalah. Nah, cuman di dalam mazhab Asy-Syafi'i ini sunnahnya mustahab. Dalam artian kalau seandainya dia tidak mendatangkan telapak tangan langsung melompat ke kumur-kumur, maka tidak perlu lagi dia untuk mencuci atau membasuh kedua telapak tangannya. Kenapa demikian? Karena sudah hilang tempat kesunahannya. Fata mahalluhu. Sudah hilang tempat kesunahannya. Wa mashu jami'ir ra'si summal uzunaini wassimakhaini. Lalu sunnah yang selanjutnya mengusap semua rambut yang ada di kepala. Wa mashu jami'ir ra'si, dan mengusap semua rambut yang ada di kepala. Bagaimana caranya? Sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis, bada'a bi muqaddam ra'sihi, dimulai dari awal. Dari ini ubun-ubun nih, rambut yang di ubun-ubun, hatta ila qafah, lalu sampai ke tengkuk belakang. Summa raja'a ila makanil ladzi bada'a minhu, lalu dia dikembalikan lagi ke tempat semula. Ini menurut mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Sunnah. Dan sunnahnya sangat ditekankan sekali. Kenapa ditekankan sekali? Karena ada kaidah yang mengatakan khurujan minal khilaf mustahab. Keluar dari perselisihan khilaf para ulama itu hukumnya mustahab.
Oleh karena itu, sunnahnya ditekankan liman aujabahu, bagi barang siapa yang mewajibkannya. Karena ada sebagian mazhab, misalnya seperti mazhab Maliki yang mewajibkan. Mazhab Maliki mewajibkan untuk mengusap semuanya. Jadi menurut mazhab Syafi'i kalau ditinggalkan kita tidak mengusap semuanya, cuman separuh saja, cuman sebagian rambut yang ada di kepala kita usap. Ini meninggalkan tadi semuanya, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kenapa demikian? Khurujan minal khilaf liman aujabahu. Keluar dari perselisihan bagi barang siapa yang mewajibkannya. Bagi barang siapa yang mewajibkannya. Sahnya wudunya sah kalau kita berkacamata dengan mazhab Syafi'i. Cuman kalau kita berkacamata dengan mazhab Maliki, maka wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Kalau sebagian. Taib. Summal uzunaini wasimakhaini. Lalu sunnah yang selanjutnya mengusap daun telinga, wasimakhaini, dan lubang telinga. Nah, di dua lubang ini juga dikena air, lalu kenakan juga daun telinga. Ya, kena daun telinga. Ini kalau dalam mazhab ada 12 kali atau 12 total yang dimana kemungkinan telinga ini kena oleh air ketika dalam wudu. Yang pertama ketika kita membasuh muka ini disunnahkan kena sebagian ini. Nanti akan kita sebutkan kaidahnya, ya, masalah ghurrah sama tahjil, ya. Kena kan 3 kali basuhan. Lalu yang kedua, ketika kita mengusap rambut yang ada di kepala ini. Rambut di kepala nanti kena di sini sebanyak 3 kali. Lalu yang ketiga mengusap secara sendiri sebanyak 3 kali, samaan juga dengan simakhaininya, lubang telinganya, itu yang ketiga. Lalu yang keempat ada namanya istizhar. Istizhar itu diginikan nih. Istizhar namanya. Jadi kalau kita hitung kemungkinan telinga itu kena air ketika kita berwudu itu sebanyak 12 kali. Sebanyak 12 kali. Cuman yang wajib yang ditekankan kesunahannya ya cukup yang telinganya saja. Dengan air yang baru, Wasimakhaini wa takhlilul lihyatil kasifati. Lalu sunnah yang selanjutnya menyela-nyela jenggot yang tebal. Pada pertemuan sebelumnya ketika kita membasuh tentang basuhan yang ada di muka ini, kan kita telah jelaskan tuh ada namanya rambut atau bulu yang ada di kepala, ada yang ada di muka ini. Udah kita jelaskan bahwasanya semua rambut atau semua bulu yang ada di muka kita ini semuanya wajib dibasuh entah zahir dan batin, kecuali jenggot dan al-arid. Al-arid itu rambut atau bulu yang ada di antara jambang dan jenggot, ya kayak orang berewok itu. Nah, jadi ini dilihat jenggot sama al-arid dilihat apakah dia tipis atau tebal. Dikatakan dia tebal itu adalah ketika dia berada di majelis takhatub, ketika dia berada dalam keadaan berbicara secara normal sama kawannya, lalu dia tidak nampak kulit yang ada di dalamnya. Saking tebalnya itu, saking lebat jenggotnya tadi, dia tak nampak warna kulitnya. Ini dikatakan kasif, dikatakan tebal. Nah, jadi untuk masalah jenggot dan al-arid, kalau dia tipis wajib dibasuh zahir dan batin. Cuman kalau dia tebal yang dimana tidak nampak warna kulitnya ketika berada dalam keadaan berbicara normal, maka di sini cukup yang dibasuh zahirnya saja, diginikan zahirnya. Batinnya bagaimana? Yang batinnya disunnahkan. Ini dia pembahasannya, disunnahkan. Wa takhlilul lihatil kasifah, disunnahkan untuk menyela-nyela jenggot yang tebal. Bagaimana cara menyelanya? Seperti ini. Seperti ini, sampai kena batin. Tapi kalau kita tidak menyela-nyelanya, tidak masalah. Tidak masalah. Kenapa demikian? Karena hukumnya sunnah. Wa takhlilul asabi'i wa tatwilul ghurrati wa tahjil. Lalu juga menyela-nyela jari-jari, entah yang ada di tangan atau yang ada di kaki. Nah, seperti ini di sela. Nah, seperti ini. Kalau kaki demikian juga dikenakan tuh jarinya.
Wa tatwilul ghurrati wa tahjil, dan juga memanjangkan ghurra dan tahjil, dipanjangkan ghurra dan tahjil. Pertanyaannya, apa itu ghurra dan tahjil? Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya baginda Nabi SAW bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjilina min asaril wudu, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al." Bahwasanya nanti di hari akhir nanti, bahwasanya umatku, kata baginda Nabi SAW, akan dipanggil. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah, sesungguhnya umatku akan dipanggil ketika hari kiamat nanti, ghurran muhajjilina min asaril wudu, dalam keadaan ghurrah dan dalam keadaan tahjil karena ada asar dari wudunya. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu wa tahjilahu, bagi barang siapa yang bisa memanjangkan ghurrah dan tahjilnya, falyaf'al, maka kerjakan. Pertanyaannya, bagaimana, apa yang dimaksud ghurrah dan tahjil? Ghurrah itu, Pak, ghurrah itu melebihkan basohan yang ada di wajah. Kan udah kita jelaskan tuh, batasan dari wajah itu kalau panjangnya min manabiti syari ila zaqan, dari ubun-ubun sampai ke dagu. Adapun yang lebarnya dari telinga sampai ke telinga. Yang namanya ghurrah tadi itu dilebihkan sedikit. Ini ubun-ubun nih, kenakan sedikit. Kalau di zakon maka sampai di sini, di bawahnya dikit. Lalu kalau telinga kenakan lagi sampai ke telinganya. Ini namanya ghurrah. Kalau kita berbicara tentang ghurrah sendiri itu hukumnya wajib. Membasuh ghurrah itu wajib. Kenapa demikian? Karena ada kaidah yang mengatakan ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Jikalau tidak sempurna wudhu kita, jikalau tidak sempurna basuhan muka kita, illa bihi, kecuali dengan mendatangkan ghurrah tadi, fa hukmuhu wajib, maka hukumnya wajib. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya, Pak, kalau kita pas-pasan wudhunya di sini, pas-pasan nih di haddul wajihi, di batasan wajah, ini takutnya ada batasan yang tidak terkena air, maka hukum ghurrah itu wajib. Adapun itolatuhu, adapun memanjangkan ghurrah tadi, memanjangkan ghurrah itu dalam artian kan ini ghurrah, nah di sini ghurrah, ditambahkan lagi dikit lagi ke atas, ini namanya itolah, namanya dipanjangkan. Nah, kalau zakon di sini maka panjangkan lagi. Ini hukumnya sunnah. Sunnah. Telinga kenakan lagi dari batasan tadi, dari sini ke sini, maka dilebihkan lagi ghurrahnya. Biar apa? Biar mendapatkan kesunahannya. Gitu. Mala yatimu al-wajib illa bi fahuwa wajib. Jika tidak sempurna wudunya, jika tidak sempurna basuhan muka tadi, kecuali dibasuh sedikit dari bagian atas atau bagian bawah atau bagian sampingnya, fa hukmuhu wajib, maka hukumnya wajib. Sebagaimana misalnya dalam masalah aurat laki-laki. Mana batasannya, Pak? Dari pusar kan sampai ke lutut. Itu kan batasan aurat laki-laki. Kalau seandainya kita menutupi aurat tadi, itu pas-pasan nih, daerah pusar kita pas di situ area kita tutup. Lalu lutut itu pas pula di situ kita tutup. Gimana hukumnya? Kita bawa dalam sholat, kira-kira sah nggak sholat kita? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Nanti bisa jadi dalam keadaan ruku atau sujud terangkat dia, tersingkap. Makanya untuk mendapatkan kesempurnaan tadi, maka kita dianjurkan untuk ditambahkan sedikit lagi, ditutupi lagi. Ini pusar, tutup lagi sedikit lagi. Lutut kita tutup lagi secara sempurna. Ini masuk kaidah dari ma la yatimu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Dan begitu juga tahjil. Tahjil itu apa? Tahjil itu memanjangkan basuhan yang ada di tangan dan basuhan yang ada di kaki. Itu. Jadi dipanjangkan basuhan yang ada di tangan dan basuhan yang ada di kaki. Kan yang wajib itu kan sampai mirfaq, sampai siku, itu yang batasan wajib. Dari ujung jari sampai ke mirfaq, sampai ke siku, ini hukumnya wajib. Cuman tadi kembali berangkat ke kaidah tadi, kalau seandainya kita membasuh kedua tangan kita pas-pasan dengan siku tadi, itu nanti takutnya ada bagian yang tidak terkena, maka ditambahkan sedikit.
Biar apa? Biar mendapatkan kesempurnaan dari berwudu. Gitu. Cuman disunnahkan tahjil, itolatu tahjil, disunnahkan untuk diperpanjang lagi tahjilnya sampai ke sini nih. Sampai ke otot nih. Bahkan kalau kita lihat di mazhab Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abi Hurairah berpendapat, bukan berpendapat sih, beliau menafsirkan saking kan tamasuknya beliau itu berpegang dengan sunnah dari Nabi, bahkan basuhan tangan itu sampai ke sini, Pak. Sampai ke ketiaknya. Sampai ke ketiak itu sahabat Abi Hurairah gitu. Lalu juga kaki juga. Jadi tak cukup kita membasuhnya sampai ke ke mata kaki ini tak cukup. Kenapa? Nanti takutnya ada bagian yang tidak terkena, maka tambahkan sedikit biar dapat tahjil. Disunnahkan lagi diperpanjang tahjilnya sampai ke betis. Sampai ke betis. Biar apa? Biar dapat kesunahan dari itolat tahjil, memperpanjang at-tahjil. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Karena nanti dikatakan di hari kiamat nanti bekas wudhu kita tadi yang gurah sama tahjil tadi itu akan bersinar. Akan bersinar. Taib. Wal muwalah. Dan sunnah selanjutnya adalah muwalah. Muwalah itu adalah berkesinambungan. Nah, jadi dobit dikatakan muwalah. Dobit dikatakan muwalah itu ghuslus sani qabla ayyajifa al awal. Membasuh yang kedua sebelum basuhan yang pertama itu mengering. Gitu. Jadi basuhan yang nomor 2 sebelum basuhan yang nomor pertama itu mengering. Jadi kalau dia masih belum mengering, ini masih dikatakan muwalah. Masih dikatakan muwalah. Cuman kalau dibiarkan sampai dia kering nanti, maka sudah hilang muwalanya. Sudah hilang muwalanya. Seperti itu. Ma'itidali zaman wa makan wa hawa wa mizaj. Dengan keadaan yang normal, tempat yang normal, waktu yang normal, cuaca yang normal, ma'itidali zamanin wa makanin wa hawa, dan dalam keadaan angin atau udara yang normal. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau seandainya nih kita hidup di negara yang panas sekali, misalnya kayak Sudan, sampai 50 derajat. Sampai 50 derajat tuh kalau belum puasa. Itu nanti kalau kita berwudu, itu cepat keringnya. Cepat keringnya. Bahkan dulu Pak, kami ketika kalau masuk musim dingin, kan musim dingin di sana bisa sampai 15, 13 tuh, 13 derajat. Kan dingin sekali tuh. Bukan dingin, ketika panas. Jadi ketika kita berpuasa tuh Pak, ketika musim puasa, itu kan panas tuh. Belum lagi lampunya mati, bayangkan, lampunya mati. Kadang airnya mati. Lalu bagaimana cara kita biar kita tuh bisa enak dalam kamar? Kita waktu tuh kita basahkan tuh kasur kita kasih alas atau sarung kan, kita panaskan, kita basahkan dengan air, lalu kita tidur di atas tersebut. Nanti beberapa menit tuh udah kering. Bayangkan. Padahal itu di dalam asrama, di dalam kamar bisa kering. Jadi kalau seperti ini keadaannya dia tidak normal. Dia tidak normal. Kalau normal itu ya dia memang tidak ada unsur cuacanya yang membuat dia cepat kering. Nah, ini kalau seandainya dia cepat kering maka tetap dikatakan muwalah. Tetap dikatakan muwalah. Wa tarkul isti'anati, dan juga meninggalkan isti'anah. Isti'anah di sini maksudnya meminta tolong. Jadi masalah di sini ada disebutkan oleh kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, bahwasanya dalam masalah al-isti'anah ini ketika kita isti'anah meminta tolong untuk menuangkan air, ini hukumnya khilaful aula. Menuangkan air itu hukumnya khilaful aula. Kalau kita menuangkan air, kalau kita meminta tolong untuk diwudukan, maka hukumnya itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Seperti itu. Terakhir, Pak. Ya. Yang terakhir, sunnah yang terakhir adalah watarkut tanshif bi khirqati. Lalu yang terakhir adalah meninggalkan at-tanshif, mengeringkan dengan khirqah, yaitu dengan dengan handuk kita, itu ditinggalkan, hukumnya sunnah. Mungkin hanya ini pembahasan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Mungkin kita lanjutkan lagi mudarasah kita pada pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam, astaghfirukum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.